Hujan turun deras malam itu di Jakarta. Tetes-tetes air memukul kaca jendela ruang rapat lantai 12 markas besar Kepolisian Republik Indonesia seperti ribuan jarum kecil yang tak kenal lelah. Di dalam ruangan ber-AC itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena mesin pendingin yang bekerja terlalu keras, melainkan karena ketegangan yang menggantung di antara 5 orang yang duduk mengelilingi meja oval berwarna hitam pekat. Inspektur 1 Amara Diavani, 28 tahun, duduk di ujung meja dengan punggung tegak seperti biasanya. Rambutnya yang hitam panjang diikat rapi ke belakang. Seragamnya selalu sempurna, tidak ada lipatan yang salah, tidak ada kancing yang longgar. Wajahnya oval dengan tulang pipi yang tegas, sepasang mata hitam tajam yang terbiasa membaca situasi dalam hitungan detik, dan rahang yang mengeras setiap kali ia menyembunyikan emosi. Di depannya, layar proyektor menampilkan sebuah foto. Seorang pria, tinggi, rahang kotak, rambut hitam tersisir rapi ke belakang. Jas abu-abu tua yang tampak mahal. Senyum tipis di sudut bibirnya yang seolah tahu bahwa kamera sedang memotretnya. Seolah tahu bahwa suatu hari fotonya akan terpampang di ruang seperti ini, dan ia tidak peduli. Rafael Gunawan Saputra, 34 tahun. Bos Sindikat Narkoba Hidra. Status, belum tertangkap. Selama 7 tahun, suara Komisaris Besar Hendra Wirawan memecah keheningan. Pria ini telah berhasil mengelabui kita. 3 operasi gagal. 12 anggota kita tewas. Jaringannya menyebar dari Sumatera hingga Papua, dan kita baru saja mendapat informasi bahwa mereka sedang membuka jalur baru ke Australia. Amara menatap foto itu tanpa berkedip. Kita sudah mencoba pendekatan keras, lanjut Komisaris Hendra, meletakkan tangannya di atas meja. Sekarang kita coba pendekatan berbeda. Perwira intelijen bernama Farhan, berkacamata tebal dan selalu membawa tablet kemana-mana, menekan layarnya. Foto baru muncul, gambar-gambar Rafael dalam berbagai situasi. Di atas kapal pesiar, di sebuah gala dinner, di depan sebuah gedung mewah di kawasan Menteng. Dan yang terakhir, sebuah foto resolusi tinggi dari jarak jauh. Rafael sedang berbicara dengan seorang wanita tua yang tampak sakit di kursi roda. Ibunya, kata Farhan, Margaretha Saputra, 67 tahun, sakit jantung stadium lanjut. Satu-satunya kelemahan Rafael yang berhasil kita identifikasi. Dan Amara akhirnya membuka suara. Detar, profesional, Margaretha sangat ingin melihat anaknya menikah sebelum ia meninggal, kata Farhan, melepas kacamatanya dan mengelap lensanya dengan gerakan yang tampak seperti cara ia mengulur waktu sebelum mengucapkan sesuatu yang tidak nyaman. Sudah 3 kali Rafael hampir menikah. Semuanya gagal. Wanita terakhir yang dekat dengannya tiba-tiba menghilang 6 bulan lalu. Kami menduga, dia membunuhnya, potong Amar. Henning. Diduga, koreksi Farhan pelan. Tapi ya, kemungkinan besar demikian. Komisaris Hendra berdiri. Tangannya dimasukkan ke dalam saku celananya. Ia berjalan perlahan menuju jendela, menatap Jakarta yang basah di bawah sana. Amara, katanya tanpa berbalik, kami ingin kamu menjadi wanita keempat itu. Amara tidak langsung menjawab. Dalam karirnya yang singkat tapi gemilang, ia telah menjalani penyamaran di dalam geng motor, menginfiltrasi jaringan perdagangan manusia, dan bahkan pernah hidup selama 3 bulan di dalam komunitas penipu online. Tapi ini berbeda. Ini bukan hanya penyamaran. Ini pernikahan. Seberapa dalam? Tanyanya akhirnya. Sampai ke pelaminan, jawab Komisaris Hendra. Minimal. Amara menarik napas panjang. Dan targetnya tahu wanita terakhirnya menghilang. Dia pasti akan sangat berhati-hati dengan siapapun yang masuk ke hidupnya. Itulah mengapa kami memilih kamu, kata Farhan, membuka file baru di tabletnya dan meletakkannya di tengah meja agar semua orang bisa melihat. Kamu tidak pernah muncul di media. Tidak ada foto publikmu di internet. Background akademismu bisa kami rekayasa. Dan yang paling penting, ia berhenti sejenak. Kamu adalah satu-satunya perwira wanita kami yang pernah mempelajari psikologi kriminal secara mendalam dan lulus kursus acting intelijen di London. London 2 tahun lalu, gumam Amara, lebih kepada dirinya sendiri. Itu untuk operasi skala kecil, Pak. Bukan untuk hidup bersama seorang pembunuh. Kami tahu risikonya, kata Komisaris Hendra, akhirnya berbalik dan menatap Amara langsung. Mata pria itu lelah, bukan lelah karena kurang tidur, tapi lelah karena bertahun-tahun membawa beban yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun.
Dan kami tidak akan memaksamu. Tapi Amara, 12 anggota kita sudah mati. Jaringan ini terus berkembang. Setiap hari yang berlalu berarti lebih banyak narkoba di jalanan, lebih banyak nyawa yang hancur. Amara menatap foto Rafael di layar. Pria itu tersenyum. Tipis, tenang. Seperti seseorang yang tidak pernah merasa terancam oleh siapapun atau apapun di dunia ini. Kamu tidak kenal aku, batin Amara. Saya butuh 2 minggu persiapan, katanya keras. Tim dukungan penuh. Akses ke semua file Rafael. Dan satu syarat yang tidak bisa ditawar. Apa? Tanya Komisaris Hendra. Jika sewaktu-waktu saya merasa nyawa saya dalam bahaya langsung dan operasi harus dihentikan, kata Amara, menatap atasannya tanpa berkedip. Keputusan ada di tangan saya, bukan di tangan siapapun di ruangan ini. Komisaris Hendra dan Farhan bertukar pandang. Kemudian komisaris mengangguk. Setuju. 2 minggu berikutnya adalah 2 minggu paling melelahkan dalam hidup Amara, bukan secara fisik, tapi secara mental. Tim khusus yang terdiri dari 8 orang bekerja siang dan malam untuk menciptakan identitas baru yang sempurna. Sebuah kehidupan yang tidak pernah ada, dibuat terasa nyata hingga ke detail terkecil. Nama barunya, Nara Wijaya. Latar belakang, anak tunggal pengusaha tekstil menengah dari Semarang yang sudah almarhum. Lulusan manajemen bisnis dari Universitas Diponegoro. Pernah bekerja di sebuah perusahaan event organizer di Surabaya selama 3 tahun sebelum pindah ke Jakarta 6 bulan lalu. Tinggal sendiri di apartemen tipe studio di daerah Kemang. Setiap detail dibuat dengan presisi tinggi. Akun media sosial, Nara, dibuat dengan ratusan foto yang diedit seolah sudah ada sejak 5 tahun lalu. Ijazah palsu dibuat dengan kertas dan cap yang tidak bisa dibedakan dari aslinya. Kenalan-kenalan yang bisa dihubungi, semuanya anggota tim yang sudah dilatih untuk memainkan peran mereka. Tapi yang paling menguras energi Amara bukan urusan dokumen atau foto, melainkan mempelajari Rafael Gunawan Saputra. Setiap malam, setelah sesi pelatihan selesai, Amara duduk sendirian di kamarnya dengan tumpukan file setebal buku ensiklopedia. Ia membaca setiap laporan, setiap catatan observasi, setiap transkrip percakapan yang berhasil direkam oleh tim intelijen. Rafael lahir di Manado dari keluarga sederhana. Ayahnya nelayan yang meninggal ketika Rafael baru berusia 9 tahun. Ibunya, Margareta, membesarkan Rafael seorang diri dengan berjualan kue dan menjahit pakaian tetangga. Hidup mereka keras, tapi Margareta selalu memastikan Rafael sekolah. Rafael cerdas, luar biasa cerdas. Ia mendapat beasiswa ke universitas di Jakarta, lulus dengan predikat cum laude dari jurusan ekonomi, kemudian melanjutkan S2 di Singapura. Di atas kertas, ia adalah kisah sukses anak kampung yang berhasil. Di balik kertas, ia adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Tidak ada yang tahu persis kapan dan bagaimana Rafael masuk ke dunia kriminal. Yang diketahui tim intelijen adalah bahwa pada usia 26 tahun, Rafael sudah menjadi tangan kanan seorang bos narkoba besar bernama Tuan K, yang kemudian ditemukan tewas dengan cara yang sangat tidak menyenangkan ketika Rafael berusia 28 tahun. Setelah itu, Rafael mengambil alih seluruh jaringan. Ia merapikannya, memodernisasinya, menghapus semua celah yang bisa dieksploitasi oleh polisi. Yang membuat Rafael berbahaya bukan kekerasannya, meski ia jelas tidak segan melakukan kekerasan. Yang membuatnya berbahaya adalah kecerdasannya. Ia tidak pernah menyentuh produk yang ia jual, tidak pernah hadir langsung dalam transaksi. Setiap jejak yang mungkin menghubungkan dirinya dengan kejahatan selalu terhapus dengan rapi. Seolah ada tim khusus yang tugasnya hanya membersihkan jejak Rafael. Karena memang ada, pikir Amara, membaca laporan intelijen. Tim khusus itu ada. Tapi yang paling menarik perhatian Amara adalah satu detail kecil yang tersembunyi di antara laporan-laporan itu. Rafael membaca buku. Banyak. Setiap bulan, ia memesan rata-rata 20 judul buku dari berbagai toko online, sebagian besar buku filsafat, sejarah, dan fiksi klasik. Ia berlangganan 4 jurnal akademik internasional. Dan setiap minggu pagi, tanpa gagal, ia mengunjungi ibunya di sebuah rumah yang telah ia belikan di kawasan Menteng, duduk bersamanya selama 2 hingga 3 jam, kadang membacakan buku, kadang hanya dia menemani. Kamu manusia juga, batin Amara. Dan entah mengapa, justru itulah yang membuatnya paling khawatir. Pada hari ke-10 persiapan, seorang psikolog bernama Dr. Sinta, yang bekerja sama dengan kepolisian untuk operasi-operasi sensitif,
duduk berhadapan dengan Amara di sebuah ruangan kecil tanpa jendela. "Kamu sudah membaca semua filenya?" tanya Dr. Sinta. "Sudah." "Apa yang kamu rasakan?" Amara berpikir sejenak. "Waspada." "Bukan takut. Waspada lebih tepat. Takut berarti saya tidak memahaminya. Waspada berarti saya memahami seberapa berbahayanya dia." Dr. Sinta menuliskan sesuatu di catatannya. "Ada satu hal yang ingin saya ingatkan sebelum operasi ini dimulai, Amara. Sesuatu yang sangat penting." "Apa?" "Rafael Gunawan Saputra, berdasarkan profil psikologis yang kami susun, adalah seseorang dengan kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Ia sangat pandai membaca orang lain. Ia tahu ketika seseorang berbohong, tidak dari kata-kata, tapi dari pola perilaku kecil yang bahkan tidak disadari oleh si pelaku sendiri." Amara tidak bergerak. "Maksud Anda?" "Maksud saya," kata Dr. Sinta pelan, "cara terbaik untuk menipu seseorang seperti Rafael bukanlah dengan menjadi aktor yang sempurna, tapi dengan benar-benar menjadi Nara Wijaya. Sekuat tenaga, sedalam mungkin." "Itu terdengar seperti Anda menyuruh saya melupakan siapa diri saya sebenarnya." "Tidak. Saya menyuruh kamu untuk menyimpan siapa dirimu sebenarnya sangat dalam, begitu dalam hingga Rafael tidak bisa menemukannya. Tapi tetap ada, tetap kamu yang memegang kendali." Dr. Sinta menyetap kata-katanya. "Perbedaan antara dua hal itu tipis sekali, Amara. Dan disitulah titik paling berbahayanya." Rencana pertemuan pertama dirancang dengan cermat oleh tim. Sebuah galeri seni kontemporer di kawasan Sudirman mengadakan pameran malam itu, acara eksklusif yang hanya dihadiri oleh kalangan atas Jakarta. Rafael, berdasarkan pemantauan tim, sering menghadiri acara-acara seperti ini. Bukan karena ia pencinta seni, tapi karena acara seperti ini adalah tempat yang sempurna untuk bertemu orang-orang yang berguna baginya, dalam suasana yang terasa terlalu beradab untuk urusan kotor. Amara, atau Nara Wijaya malam itu, tiba pukul 8. Ia mengenakan gaun hitam sederhana selutut, tanpa perhiasan berlebihan. Rambutnya dilepas, jatuh lurus di bawah bahunya. Makeupnya minimal, hanya foundation tipis, eyeliner halus, dan lipstick nude. Tim stylist sempat menyarankan gaun merah yang lebih mencolok, tapi Amara menolak. "Saya tidak ingin terlihat seperti sedang berusaha menarik perhatian," katanya waktu itu. Orang yang benar-benar percaya diri tidak perlu berteriak. Dan ternyata, intuisinya benar. Di ruangan yang dipenuhi wanita-wanita dalam gaun mewah berkilau dan perhiasan senilai rumah, Amara justru tampak seperti titik tenang di tengah keramaian, dan itu jauh lebih menarik perhatian daripada semua kilau di ruangan itu. Ia mengambil segelas white wine dari nampan pelayan, berjalan perlahan mengelilingi ruangan, benar-benar memperhatikan karya-karya seni yang dipajang. Bukan pura-pura memperhatikan, ia memang memperhatikan. Selama 2 minggu persiapan, ia juga telah membaca tentang seni kontemporer Indonesia, cukup untuk bisa berbicara dengan penuh keyakinan tentang beberapa nama seniman. Rafael datang pukul 8.30. Amara tahu ia masuk bukan karena melihatnya langsung, tapi karena seluruh dinamika ruangan berubah secara halus. Orang-orang yang tadinya tertawa lebih keras tiba-tiba sedikit lebih terkontrol. Percakapan-percakapan yang tadinya santai tiba-tiba sedikit lebih berhati-hati. Bahkan para pelayan bergerak sedikit lebih efisien. Itu kekuatan seseorang yang berbahaya, batin Amara. Ruangan merasakannya bahkan sebelum menyadarinya. Ia tidak berbalik. Terus menatap sebuah lukisan di depannya, kanvas besar dengan sapuan-sapuan hitam dan merah yang agresif, berjudul Amarah yang Tertahan. Ia mendengar langkah kaki mendekat. Berhenti di sampingnya. Kebanyakan orang berhenti di depan lukisan ini selama 3 detik. Suara itu berkata, dalam, tenang, dengan diksi yang sangat terukur. "Kamu sudah berdiri di sini selama hampir 4 menit. Amara tidak langsung berbalik. Ia menyelesaikan tegukan wine-nya terlebih dahulu. Baru kemudian, dengan gerakan yang sangat santai, ia melirik ke samping. Rafael Gunawan Saputra, dalam jarak 1 meter, ternyata lebih tinggi dari yang terlihat di foto. Kulitnya lebih gelap, warna sawo matang Manado yang hangat. Dan matanya, foto tidak pernah bisa menangkap matanya dengan benar. Mata itu gelap dan dalam, seperti sumur yang tidak ada dasarnya, dan ia sedang menatap Amara dengan ekspresi yang tidak bisa langsung dibaca. Bukan tatapan predator yang sedang mengincar mangsa, tapi tatapan seseorang yang sedang benar-benar penasaran. "Lukisan yang bagus memang layak dilihat lebih lama," kata Amara datar, kemudian berbalik menatap lukisan lagi.
Sayang sekali kebanyakan orang datang ke acara seperti ini bukan untuk melihat seninya. Lalu untuk apa mereka datang? Untuk dilihat. Amara menoleh dan kali ini ia menatap Rafael langsung. Datar, tidak merendah, tidak juga menantang. Sekedar tap. Anda termasuk yang mana? Sesuatu bergerak di sudut mata Rafael. Bukan persis senyum, tapi mendekati itu. Saya belum putuskan, katanya. Percakapan malam itu berlangsung selama 23 menit. Amara menghitungnya tanpa terlihat menghitung. 23 menit yang ia isi dengan hati-hati, cukup menarik untuk membuat Rafael ingin melanjutkan, tapi tidak terlalu banyak memberikan informasi tentang dirinya. Ia berbicara tentang lukisan itu, tentang konsep kemarahan yang disembunyikan dalam seni, tentang seorang seniman Belanda abad ke-19 yang pernah ia baca. Rafael merespons dengan cerdas. Selalu. Itu yang paling mengejutkan Amara, ia sudah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan seorang kriminal yang mengenakan topeng kepintaran. Tapi Rafael tidak terasa seperti seseorang yang sedang berpura-pura cerdas. Kecerdasannya terasa nyata, terasa organik, seperti sesuatu yang tumbuh dari banyak buku yang dibaca dan banyak hal yang diamati. Awas, Pak Namora. Itu cara kamu berbicara tentang target, bukan tentang seseorang yang kamu kagumi. Tepat ketika percakapan terasa mencapai ritme yang nyaman, Amara melirik jam tangannya. Saya harus pergi, katanya. Rafael menaikkan satu alis. Kamu baru datang. Saya sudah melihat semua yang ingin saya lihat. Amara mengambil kartu namanya dari tas kecilnya, kartu nama, Nara Wijaya, lengkap dengan nomor HP dan alamat email yang sudah dipersiapkan tim, dan meletakkannya di tangan Rafael dengan cara yang sama sekali tidak dramatis. Tidak disodorkan. Tidak digenggamkan. Diletakkan begitu saja, seperti ia meletakkan sesuatu di meja. Kalau Anda masih penasaran, hubungi saya. Dan sebelum Rafael sempat menjawab, Amara sudah berjalan pergi. Tidak tergesa-gesa, tidak menoleh. Di luar, di dalam mobil yang sudah menunggu dengan kaca film gelap, Farhan dan seorang anggota tim teknis sudah siap dengan peralatan pemantau. Bagaimana? Tanya Farhan begitu Amara masuk. Amara melepas sepatunya, tumit 7 cm yang sudah membuat kakinya protes sejak tadi, dan menyandarkan kepalanya ke kursi. Dia lebih sulit dari yang kita perkirakan, katanya pelan. Maksudnya, dia tidak bisa dibaca dengan cara biasa. Amara memejamkan mata. Kita harus sangat hati-hati. Rafael menghubungi dalam 2 hari. Bukan dengan pesan singkat, tapi dengan menelepon langsung. Pukul 3 sore, ketika Amara sedang di apartemennya, di Kemang, yang sebenarnya adalah unit yang memang disewa khusus oleh tim sebagai bagian dari penyamaran. Nara Wijaya, Rafael, Jida Sederik. Dari galeri, 2 hari lalu. Saya ingat. Amara menjaga suaranya tetap datar, tidak terlalu antusias, tidak juga dingin. Pada Kiperlion? Saya ingin mengajak makan siang, kalau tidak keberatan. Amara tidak langsung menjawab. Ia menghitung sampai 5 dalam kepala, cukup untuk terasa natural, tidak cukup untuk terasa menghitung. Besok bagus. Makan siang pertama berlangsung di sebuah restoran Jepang di Plaza Senayan, tempat yang cukup eksklusif untuk menunjukkan bahwa Rafael tidak sedang berusaha terlalu keras, tapi cukup tenang dan privat untuk percakapan yang lebih dalam. Amara datang tepat waktu. Rafael sudah menunggu. Selama 2 jam berikutnya, Amara belajar sesuatu yang tidak ada dalam file intelijen manapun tentang Rafael Gunawan Saputra. Ia adalah pendengar yang luar biasa. Bukan pendengar yang sopan, bukan tipe orang yang mengangguk dan berkata, "Oh, menarik," hanya karena ingin terlihat perhatian. Rafael mendengarkan dengan cara yang membuat si pembicara merasa bahwa setiap katanya penting. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, di waktu yang tepat. Pertanyaan yang membuktikan bahwa ia benar-benar menyerap semua yang dikatakan, bukan sekadar menunggu giliran bicara. Itu sangat berbahaya bagi Amara. Karena pendengar yang baik adalah orang yang paling mudah membuat orang lain, tanpa sadar bercerita lebih banyak dari yang seharusnya. Amara menyadari ini dan mempertahankan pertahanannya, berbicara sebagai Nara, dengan kisah-kisah yang sudah ia hafalkan, tapi dengan cara yang terasa spontan, terkadang melibatkan rincian kecil yang dibuat seolah terlontar begitu saja. Sebuah kenangan tentang ayahnya yang suka memasak pada hari Minggu. Sebuah cerita tentang anjing yang pernah ia pelihara semasa SMP. Sebuah keluhan kecil tentang betapa sulit mencari kos-kosan yang layak di Jakarta sebagai pendatang baru. Semua palsu.
Tapi disampaikan dengan kehangatan yang nyata, karena Amara mengambil elemen-elemen dari kenangan nyatanya sendiri dan mentransplantasikannya ke dalam kisah Nara. Di akhir makan siang, ketika tagihan sudah dibayar dan mereka berdiri di depan restoran menunggu mobil masing-masing, Rafael berkata sesuatu yang membuat Amara sedikit terdiam. Kamu berhati-hati sekali dengan kata-katamu. Amara menatapnya. Maaf. Bukan kritik. Rafael menatap balik, dengan ekspresi yang sulit dibaca itu, yang sudah mulai Amara pelajari polanya, tapi belum bisa ia terjemahkan sepenuhnya. Hanya observasi. Kebanyakan orang bicara terlalu banyak karena gugup. Kamu bicara secukupnya karena kamu tahu kapan harus berhenti. Saya hanya pemilih kata. Atau, kata Rafael pelan, kamu orang yang tahu bahwa diam terkadang lebih bicara daripada suara. Mobil Rafael tiba. Ia mengangguk sekali, bukan anggukan sopan biasa, tapi anggukan yang terasa seperti semacam penghargaan, kemudian masuk ke mobil dan pergi. Amara berdiri di trotoar selama 10 detik. Dia mengkurigaiku, pikirnya. Kemudian ia mengoreksi dirinya sendiri. Belum, tapi dia sedang memperhatikanku sangat cermat. Bab 5, mendekat ke api. 3 bulan berlalu. Selama 3 bulan itu, Amara dan Rafael bertemu rata-rata 2 kali seminggu. Makan siang. Petrinu Comtorter. Pameran buku. Sekali, mengunjungi sebuah taman kecil di pinggiran kota yang entah bagaimana Rafael tahu keberadaannya sementara bahkan peta digital pun hampir tidak mencatatnya. Setiap pertemuan dilaporkan secara lengkap kepada tim. Setiap kata, setiap gerak, setiap perubahan ekspresi Rafael dicatat dan dianalisis. Tapi ada hal-hal yang tidak masuk ke dalam laporan. Cara Rafael selalu membukakan pintu, bukan dengan cara yang besar dan demonstratif, tapi dengan cara yang tampak seperti refleks, seperti sesuatu yang sudah tertanam begitu dalam hingga tidak perlu dipikirkan. Cara ia terkadang berhenti di tengah percakapan, menatap sesuatu yang jauh, lalu kembali dengan ekspresi yang sedikit berbeda, seperti seseorang yang sesekali terpikir oleh sebuah beban yang tidak bisa ia ceritakan. Cara ia pernah, hanya sekali, tertawa benar-benar, bukan senyum tipis yang biasa ia tampilkan, tapi tawa yang sepenuhnya lepas. Ketika Amara secara tidak sengaja menumpahkan saus sambal ke bajunya di sebuah warteg yang mereka kunjungi secara impulsif setelah acara yang seharusnya eksklusif terasa terlalu membosankan. Hal-hal itu tidak masuk ke laporan, karena Amara tidak tahu bagaimana cara menuliskannya tanpa terdengar seperti sesuatu yang seharusnya tidak ia rasakan. Pada bulan keempat, Rafael memperkenalkan Amara kepada Nyonya Margaretha. Rumah di menteng itu besar tapi terasa hangat, bukan karena dekorasinya yang mewah, tapi karena tangan-tangan yang merawatnya. Ada bunga segar di setiap vas. Ada foto-foto yang dibingkai dengan cermat di sepanjang koridor. Ada bau masakan yang menyelinap dari arah dapur meski seorang asisten sudah ada untuk melakukan semua itu. Margaretha duduk di kursi rodanya di ruang tamu, mengenakan kebaya biru muda. Usianya menunjukkan dirinya tapi mata itu tajam, dengan kecerdasan yang tidak tergerus waktu atau penyakit. Jadi ini dia, katanya begitu Rafael dan Amara masuk. Suaranya serak tapi hangat. Ia menyodorkan tangannya kepada Amara. Duduk di sini, nak. Biar mama lihat. Amara duduk di kursi di depan Margaretha, sementara Rafael berdiri sedikit ke belakang. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 bulan, Amara melihat sesuatu di wajah Rafael yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kesemason. Bukan ketakutan, tapi kecemasan. Seperti seseorang yang sangat peduli dengan pendapat orang ini, orang tua yang duduk di depannya itu. Margaretha mengamati Amara dengan seksama, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, kemudian kembali ke mata. Mata yang tenang, katanya akhirnya. Suka berbohong atau suka menyimpan sesuatu? Amara tidak berkedip. Suka berhati-hati, Bu. Margaretha diam sejenak. Lalu tertawa, tawa yang hangat dan tulus yang membuat seluruh wajahnya berubah. Saya suka ini, kata Margaretha kepada Rafael tanpa berbalik. Dia tidak gugup. Kebanyakan orang yang kamu bawa ke sini gugup. Saya tahu, kata Rafael pelan. Ia menatap Amara, dan dalam sepersekian detik itu, Amara membaca sesuatu di matanya. Aku juga suka ini. Malam itu, dalam laporannya kepada tim, Amara menulis. Target mulai menunjukkan tanda-tanda kepercayaan. Sudah memperkenalkan subjek kepada keluarga inti. Operasi berjalan sesuai rencana. Perkiraan waktu sebelum target mengusulkan formalisasi hubungan, 4-6 minggu.
Ia menyimpan laporan itu dan menutup laptopnya. Kemudian duduk dalam kegelapan apartemennya cukup lama. Memikirkan matenu. Margareta yang tajam. Memikirkan tawa Rafael yang satu kali itu. Tawa yang sepenuhnya lepas. Memikirkan kata-kata Dokter Sinta. Perbedaan antara dua hal itu tipis sekali. Amara. Tipis sekali. 5 minggu kemudian. Bukan di restoran mewah. Bukan di rooftop dengan pemandangan kota. Bukan dengan cincin dalam kotak beludru yang dibuka secara dramatis. Rafael melamar Amara di taman kecil itu, taman yang hampir tidak ada di peta, dengan bangku kayu tua di tepi kolam ikan dan pohon-pohon besar yang membuat sinar matahari sore terpecah menjadi pola-pola keemasan di atas rumput. Mereka sedang duduk berdampingan dalam diam, salah satu dari keheningan nyaman yang sudah menjadi ciri khas pertemuan-pertemuan mereka, ketika Rafael berkata, tanpa preamble, tanpa basa-basi, "Nikahi aku." Bukan pertanyaan, tapi bukan juga perintah. Lebih seperti sebuah pernyataan yang ia buat kepada dirinya sendiri, yang ia suarakan karena ia tidak tahu lagi cara menyimpannya di dalam. Amara tidak bergerak. Matanya tetap menatap kolam ikan di depannya, di mana seekor koi merah putih bergerak perlahan di antara bayang-bayang daun teratai. Di dalam dadanya, sesuatu yang telah ia jaga dengan keras selama 5 bulan terasa retak. Hanya sedikit, hanya sebuah retakan kecil, tapi cukup untuk membuat sesuatu menerobos keluar. Bukan perasaan untuk Rafael, melainkan perasaan bersalah. "Ini yang kamu inginkan?" kata suara dingin di kepalanya. "Ini rencananya. Inilah yang kamu kerjakan selama 5 bulan. Kenapa aku?" tanyanya akhirnya. Suara Nara, datar, penasaran, tidak bergetar. "Karena kamu tidak pernah mencoba menjadi apa yang kamu pikir aku inginkan," jawab Rafael. "Semua orang melakukan itu. Kamu tidak. Karena aku sudah tahu dari awal apa yang kamu inginkan dan memainkannya dengan cara yang berbeda." Batin Amara. "Maaf." Kata itu muncul begitu saja di pikirannya dan ia mengusirnya dengan keras. Ia berbalik menatap Rafael. Rafael menatap balik. "Iya," kata Amara, dengan suara Nara, dengan senyum Nara, dengan ekspresi Nara yang tenang dan tidak terbaca. "Aku akan menikahimu." Malam itu, dalam laporan singkat yang ia kirimkan kepada Farhan melalui saluran aman, target mengusulkan pernikahan. Subjek menerima. Operasi memasuki fase kritis. Mohon persiapkan tim untuk fase selanjutnya. 3 detik kemudian, balasan dari Farhan. "Kerja bagus. Kami siap." Amara membaca balasan itu, kemudian meletakkan ponselnya di atas meja. Menyetap tirai jendela. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 bulan, ia membiarkan dirinya duduk dengan satu pertanyaan yang tidak berani ia tulis dalam laporan manapun, tidak berani ia ucapkan kepada tim manapun, tidak berani ia akui bahkan kepada dirinya sendiri. Kapan tepatnya batas antara menjadi Nara Wijaya dan menjadi Amara Diavani mulai terasa tidak sejelas dulu? Hujan turun lagi di luar. Sama seperti malam pertama, di ruang rapat itu, ketika semuanya dimulai. Pagi setelah lamaran itu, Amara bangun pukul 5. Bukan karena alarm. Bukan karena kebiasaan militer yang sudah tertanam sejak ia masuk akademi kepolisian 9 tahun lalu. Tapi karena ia sama sekali tidak tidur. Ia berbaring menatap langit-langit apartemennya selama berjam-jam, mendengarkan suara Jakarta yang perlahan bangun dari tidurnya. Bunyi motor yang mulai berseliweran, suara azan subuh yang mengalun dari masjid di ujung jalan, dan di suatu titik, suara hujan yang akhirnya berhenti setelah semalaman tidak kenal jeda. Di tangannya, ia membolak-balik sebuah benda kecil. Cincin. Bukan cincin permata besar yang dramatis. Bukan jenis perhiasan yang perlu diasuransikan. Rafael meletakkannya di tangannya kemarin dengan cara yang sama tidak dramatis seperti ia melamar, tanpa kotak beludru, tanpa lutut menekuk, tanpa kata-kata puitis. Hanya diambilnya dari saku jasnya dan diletakkannya di telapak tangan Amara. "Ini milik ibuku dulu," katanya singkat. "Dia yang minta aku memberikannya." Cincin emas sederhana dengan ukiran bunga kecil di sisinya. Logamnya sedikit kusam karena usia, tapi itulah yang membuatnya terasa nyata. Terasa seperti sesuatu yang telah melewati banyak hari dan banyak tangan dan banyak cerita sebelum sampai ke sini. Amara meletakkan cincin itu di atas nakas, lalu menatapnya dari jarak jauh. "Bukti," katanya kepada dirinya sendiri. "Ini bukan simbolisme apapun. Ini hanya sebuah alat dalam operasi." Tapi bahkan ketika ia mengatakannya di dalam kepalanya sendiri, suaranya terdengar terlalu keras.
seperti seseorang yang perlu meyakinkan diri sendiri justru karena sebagian dari dirinya sudah mulai goyah. Pukul 6 pagi, ia menelepon Farhan. "Aku butuh ketemu hari ini," katanya tanpa basa-basi. "Ada masalah?" "Bukan masalah. Aku perlu briefing lengkap tentang fase selanjutnya. Sekarang operasi sudah masuk ke teritori baru dan aku perlu tahu persis apa yang tim harapkan dariku dan dalam jangka waktu berapa lama." Jeda singkat. "Baik. Pukul 9 di lokasi aman." Ja. Lokasi aman yang dimaksud adalah sebuah ruko 2 lantai di kawasan Cikini yang dari luar tampak seperti kantor konsultan pajak biasa. Di dalamnya, lantai 2 berfungsi sebagai ruang koordinasi operasi, dengan layar-layar pemantau, peralatan komunikasi, dan meja-meja yang selalu penuh dengan dokumen dan cangkir kopi yang setengah diminum. Farhan sudah menunggu bersama 2 anggota tim lain, Reza, analis lapangan yang bertanggung jawab atas pemantauan gerakan Rafael, dan Putri, ahli forensik digital yang mengelola semua saluran komunikasi dalam operasi ini. Di layar utama, foto Rafael dan nama Amara yang terhubung dengan garis-garis warna berbeda ke berbagai titik dalam peta jaringan Hydra. Amara duduk, menerima kopi yang disodorkan Reza tanpa mengucapkan terima kasih. Bukan karena tidak sopan, tapi karena pikirannya sudah terlalu penuh. "Berapa lama lagi?" tanyanya langsung. Farhan dan Reza bertukar pandang. "Idealnya," kata Farhan hati-hati, "pernikahan dilangsungkan dalam waktu 2 bulan. Setelah kamu resmi tinggal bersama Rafael." "Akses ke jaringan internalnya terbuka," potong Amara. "Betul. Kami perkirakan kamu akan membutuhkan 3 hingga 4 bulan setelah pernikahan untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk membawa ini ke pengadilan. Bukan sekadar bukti penangkapan, kita perlu bukti yang mengikat seluruh jaringan, bukan hanya Rafael sendiri. Jadi total waktu yang tersisa, 6 bulan. Pekeron, bisa lebih cepat kalau aku berhasil mengakses servernya." Amara meletakkan kengke ke pinya. "Tim teknis sudah siapkan perangkatnya." Putri mengangguk. "Sudah. Kami akan menyamarkan perangkat penyadap dalam beberapa item yang akan kamu bawa sebagai bagian dari barang bawaanmu saat pindah ke rumahnya. Termasuk 1 di dalam jam tangan yang sudah kamu pakai sejak bulan lalu. Jadi Rafael sudah terbiasa melihatnya dan tidak akan curiga. Dan komunikasiku dengan tim? Aplikasi yang tampak seperti aplikasi catatan biasa di ponselmu. Pesan dikirim dan otomatis terhapus dalam 30 detik setelah dibaca. Kalau ponselmu diperiksa, tidak ada jejak." Amara mengangguk perlahan. Semua ini logis. Semua ini terencana dengan baik. Inilah yang seharusnya ia fokuskan, bukan hal-hal lain yang tidak relevan. "Satu hal lagi," kata Farhan, dengan nada yang berubah sedikit, lebih hati-hati, lebih personal. "Amara, saya harus tanyakan ini secara langsung." Amara menatapnya. "Setelah 5 bulan di lapangan, kondisi mentalmu bagaimana?" "Keheningen sedetik. Profesional," jawab Amara datar. "Itu bukan jawaban dari pertanyaanku." "Itu satu-satunya jawaban yang relevan untuk pertanyaan itu dalam konteks operasi ini, Farhan." Farhan menatapnya lama. Ia cukup lama mengenal Amara untuk tahu bahwa memaksanya berbicara lebih banyak tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi Amara tahu, di balik anggukan itu, sesuatu sedang direkam. Ia kembali ke apartemennya malam itu dan langsung menulis catatan peringatan untuk dirinya sendiri di buku kecil yang selalu ia simpan di dalam tas. "Jangan campur detail. Periksa ulang semua yang pernah dikatakan Nara." Rafael ingat semuanya. 3 minggu sebelum pernikahan, Rafael mengajak Amara untuk pertama kalinya melihat rumah yang akan mereka huni bersama. Bukan rumah ibunya di Menteng, melainkan sebuah properti lain yang selama ini tidak ada dalam catatan resmi atas nama Rafael. Rumah itu terletak di kawasan Pondok Indah yang tenang, di dalam kompleks perumahan eksklusif dengan penjagaan 2 lapis. Dari luar tampak seperti hunian keluarga kelas atas biasa, taman yang terawat, garasi 2 mobil, tembok pagar setinggi 3 meter yang ditutupi tanaman rambat hijau. Tapi begitu masuk ke dalam, Amara memahami bahwa rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah benteng. Kamera keamanan di setiap sudut. Pintu-pintu interior yang lebih tebal dari standar normal. Amara mengetuknya pelan saat lewat dan mendengar bunyi yang mengkonfirmasi dugaannya, diperkuat baja. Sistem keamanan berlapis yang membutuhkan kombinasi kode dan sidik jari untuk mengakses area tertentu. Dan yang paling menarik perhatian Amara, sebuah ruangan di sayap kanan lantai bawah yang pintunya tidak dibuka Rafael. Ia tidak menyebutkannya, tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sengaja melewatinya.
Tapi cara ia memandu Amara, dengan tur yang tampak santai dan spontan tapi sebenarnya sangat rencana jalurnya, memastikan bahwa mereka tidak pernah berhenti di depan pintu itu lebih dari 3 detik. Di sana, batin Amara, dengan detak jantung yang ia paksa tetap ritmis. Entah apa yang ada di sana. Kamar ini belum diputuskan fungsinya, kata Rafael ketika mereka melewati sebuah ruangan kosong di lantai atas. Kamu bisa tentukan sendiri. Boleh. Amara mengangkat satu alis dengan ekspresi Nara yang ringan. Ini juga rumahmu mulai bulan depan. Amara berjalan masuk ke ruangan kosong itu, berdiri di tengahnya, dan perlahan memutar tubuhnya untuk melihat semua sudut. Dari sini, melalui jendela besar, ia bisa melihat sebagian taman belakang. Dan yang lebih penting, ia bisa melihat bahwa ada sebuah struktur kecil di pojok taman yang terpisah dari rumah utama. Semacam gudang, tapi terlalu rapi untuk gudang biasa. Indah, kata Amara. Jendela menghadap timur. Pagi hari matahari masuk dari sini, kata Rafael. Kamu perhatikan itu? Aku perhatikan banyak hal. Ia berdiri di ambang pintu, bersandar santai dengan tangan di saku. Tentang rumah ini, tentang orang-orang di dalamnya. Amara berbalik dan menatapnya. Rafael menatap balik. Dan dalam keheningan itu, terjadi sesuatu yang sudah beberapa kali terjadi dalam beberapa bulan terakhir, tapi tidak pernah mau Amara akui secara langsung. Sebuah percakapan tanpa kata yang keduanya ikut serta tanpa benar-benar mengakuinya. Amara yang memutusnya. Aku suka ruangan ini, katanya, berbalik menatap jendela lagi. Aku akan buat ini jadi perpustakaan kecil. Kamu suka buku? Nada Rafael sedikit berubah, naik sedikit, seperti seseorang yang menemukan detail baru yang menyenangkannya. Sejak kecil. Genre apa? Cameron. Fiksi klasik, biografi, kadang filsafat kalau sedang ingin merasa bodoh. Rafael tertawa pelan, bukan tawa yang sepenuhnya lepas seperti insiden saus sambal itu, tapi cukup nyata untuk terasa seperti sesuatu yang bernilai. Kamu bisa ambil sebagian koleksiku, katanya. Lantai bawah ada satu ruangan yang hampir setengahnya buku. Setengahnya, ulang Amara. Setengah lagi apa? Rafael menggangkat bau. Urusan kerja. Urusan kerja. Amara tersenyum dengan wajah Nara yang ingin tahu tapi tidak terlalu nosi. Di dalam kepalanya, ia sudah mulai memetakan pintu mana yang perlu dibuka, kapan, dengan cara apa. Malam itu, dalam laporan rahasianya kepada Farhan, sudah melihat interior rumah target. Terdapat satu ruangan terkunci di sayap kanan lantai bawah yang tidak diperlihatkan. Kemungkinan besar ini yang kita cari. Juga ada struktur terpisah di taman belakang, perlu investigasi lebih lanjut. Sistem keamanan jauh lebih canggih dari yang diperkirakan. Mohon tim teknis perbarui protokol akses. Balasan Farhan datang dalam 12 detik. Diterima. Tim teknis akan update perangkat. Hati-hati. F. Hati-hati. Amara menatap dua kata itu cukup lama. Aku selalu hati-hati, pikirnya. Tapi kemudian sebuah suara kecil di sudut yang tidak ingin ia akui menambahkan. Tapi hati-hati dengan siapa? Dengan Rafael? Atau dengan dirimu sendiri? Sehari sebelum pernikahan, Amara duduk berhadapan dengan Dr. Sinta untuk sesi yang sudah lama tertunda. Ruangannya sama, kecil, tanpa jendela, satu lampu di atas meja yang membuat bayangan-bayangan dramatis. Sudah 7 bulan sejak pertemuan terakhir mereka di ruangan yang sama. Dr. Sinta mengamati Amara dengan mata seorang profesional yang tidak melewatkan apapun. Kamu tampak berbeda, kata dokter itu akhirnya. Lebih lelah? Bukan. Lebih? Dr. Sinta mencari kata yang tepat. Berlapis. Amara tidak berkomentar. Bagaimana kondisimu sekarang? Jujur. Bukan laporan operasional. Amara menyandarkan punggungnya keskiviikkokurssi. Untuk sesaat, ia mempertimbangkan memberikan jawaban profesional yang sama seperti terakhir kali. Tapi ada sesuatu dalam kelelahan 7 bulan yang membuat benteng itu sedikit lebih rendah dari biasanya. Aku masih bisa membedakan keduanya, katanya akhirnya. Nara dan aku. Batas itu masih ada. Tapi, Amara diam sejenak. Tapi batas itu tidak selalu berada di tempat yang sama seperti 7 bulan lalu. Dokter Sinta menuliskan sesuatu. Ceritakan lebih. Dulu batasnya terasa seperti dinding, kata Amara pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Dr. Sinta. Sekarang kadang terasa lebih seperti garis di pasir. Masih ada, tapi tidak sama permanennya.
Apa yang menggesernya? Henning. Margareta, jawab Amara akhirnya. Satu kata. Tapi Dokter Sinta menulisnya dengan penuh. Bukan Rafael? Amara tidak langsung menjawab. Rafael? Ia memilih kata-katanya dengan sangat hati-hati, seperti seseorang yang sedang memilih pijakan di atas jembatan yang retak. Rafael adalah seseorang yang sangat sulit untuk tidak direspons. Sebagai manusia, terlepas dari siapa dia. Ia berhenti. Tapi aku tahu dia berbahaya. Aku tahu kejahatan yang ada di tangannya. Aku tidak pernah melupakan itu. Tahu dan merasakan adalah dua hal yang berbeda, Amara. Aku tahu itu. Maka pertanyaan saya adalah, mana yang lebih kuat saat ini? Yang tahu, atau yang merasakan? Amara menatap titik di dinding di balik bahu Dokter Sinta. Yang tahu, jawabnya, tegas, tanpa ragu. Tapi Dokter Sinta menuliskan sesuatu lagi. Dan Amara tidak bisa melihat apa yang ia tulis. Tapi entah mengapa, ia yakin itu bukan kata-kata yang mengkonfirmasi jawabannya. Malamnya, Amara tidak pergi kemana-mana. Ia tinggal di apartemennya, malam terakhir di sini sebelum besok semuanya berubah. Ia duduk di lantai dengan punggung bersandar ke sofa, menatap foto-foto yang tertempel di dinding sebagai bagian dari karakter Nara, foto-foto, keluarga, yang semuanya rekayasa, orang-orang asing yang dibayar untuk berpose sebagai masa lalu seseorang yang tidak pernah ada. Di tangannya, cincin milik Margareta. Ia mengenakannya di jarinya, untuk terakhir kali sebelum besok mengenakannya di depan penghulu, di depan Margareta yang matanya pasti berkaca-kaca, di depan tamu-tamu yang tidak satu pun mengenal siapa Amara sebenarnya. Cincin itu pas di jarinya. Tentu saja pas, kata suara kecil yang tidak mau ia dengar. Bahkan benda mati pun tidak tahu bahwa kamu bohong. Ia melepas cincin itu, meletakkannya di atas meja kecil di depannya. Menatapnya, kemudian mengeluarkan buku kecil catatannya dan membuka halaman pertama. Halaman yang ia tulis pada malam pertama operasi ini, 7 bulan lalu. Di sana, dengan tulisan tangannya sendiri. Tujuan, menangkap Rafael Gunawan Saputra dan meruntuhkan jaringan Hydra. Kata, penyamaran. Batas waktu, tidak ditentukan. Kondisi jiwa, tetap utuh. Ingat siapa kamu, ingat mengapa kamu ada di sini. Ingat 12 nama. Dan di bawahnya, 12 nama anggota tim yang telah tewas dalam operasi-operasi sebelumnya yang gagal karena Rafael terlalu licin untuk ditangkap. Amara membaca 12 nama itu pelan. Satu persatu. Dedanya menjenkang. Ini alasanmu, katanya kepada dirinya sendiri. Ini alasan kamu ada di sini, bukan yang lain. Ia menutup buku itu, meletakkannya kembali ke dalam tas, mengambil cincin dari meja, dan mengenakannya lagi. Pernikahan dilangsungkan di hari Sabtu yang cerah. Langit Jakarta memutuskan untuk bekerja sama untuk sekali ini, tanpa mendung, tanpa hujan yang mengancam. Venue-nya sederhana untuk ukuran Rafael, sebuah rumah gedung tua bergaya kolonial di kawasan Menteng yang disewa khusus, dengan dekorasi putih dan hijau yang elegan tanpa berlebihan. Tamu yang hadir tidak banyak, sekitar 80 orang, semuanya dari lingkar terdekat Rafael. Tidak ada pesta besar, tidak ada hiburan berlebihan. Rafael sendiri yang memutuskan itu, katanya karena permintaan ibunya yang tidak kuat berlama-lama di keramaian. Amara tahu alasan yang lebih mungkin. Orang seperti Rafael tidak suka acara besar. Semakin banyak orang, semakin banyak variabel yang tidak bisa dikontrol. Di antara 80 tamu itu, tersebar 4 orang anggota tim yang menyamar, 2 sebagai tamu dari pihak Nara, 2 sebagai staf catering. Kecil, tidak mencolok. Cukup untuk memastikan Amara tidak benar-benar sendirian. Gaun yang Margareta pilihkan, putih gading. Memang, dengan potongan yang sederhana dan anggun, terasa berat di bahu Amara bukan karena beratnya secara fisik, melainkan karena semua yang diwakilinya. Ia berdiri di balik pintu ruangan prosesi, menunggu. Seorang rekan tim menyamar sebagai Tante Nara dari Semarang, menggenggam tangannya sejenak sebelum prosesi dimulai. Perempuan itu tidak berkata apa-apa, tidak ada yang bisa dikatakan dalam situasi seperti ini, tapi genggaman itu cukup. Kamu tidak sendirian, kami di sini. Amara menarik napas panjang. 1 kali. Dalam. Kemudian pintu dibuka. Rafael berdiri di ujung lorong prosesi dengan jas hitam dan dasi putih. Dan Amara, bahkan dengan semua yang ia tahu, bahkan dengan semua file yang pernah ia baca, bahkan dengan 12 nama di buku catatannya,
Tidak bisa sepenuhnya mematikan bagian dari dirinya yang mencatat bahwa pria yang berdiri di sana menatapnya seperti ia adalah satu-satunya hal yang solid di ruangan yang penuh dengan hal-hal yang bergerak. Ia berjalan. 1 langkah, 2 langkah, 3. Di baris terdepan, Margareta duduk di kursi rodanya dengan kebaya emas dan mata yang sudah berkaca-kaca meski acara baru saja dimulai. Amara berdiri di samping Rafael. Penghulu membuka lembaran di depannya. Dan ketika tiba saatnya Rafael mengucapkan ijab, suaranya keluar dalam nada yang rendah dan tegas, tidak ada getaran, tidak ada keraguan. Amara merasakan sesuatu yang tidak ada dalam protokol manapun yang pernah ia baca tentang penyamaran. Sunyi yang aneh di dalam dadanya. Bukan sunyi yang nyaman, tapi sunyi yang datang ketika sesuatu yang sudah lama bergerak tiba-tiba berhenti, dan kamu baru menyadari betapa kerasnya ia bergerak selama ini justru dari keheningan yang ditinggalkannya. Kemudian giliran Amara mengucapkan kabul. Suaranya tidak bergetar. Tidak ada yang tahu, tidak Margareta, tidak tamu-tamu itu, tidak bahkan anggota tim yang ada di ruangan itu, bahwa di dalam suara yang tenang dan jelas itu, ada 2 suara yang berbeda. 1 milik Nara Wijaya, 1 milik Amara di Avani, 1 milik Amara di Avani. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 bulan, Amara tidak sepenuhnya yakin suara mana yang lebih keras. Kehidupan di dalam rumah Rafael dimulai dengan cara yang tidak pernah Amara perkirakan, secara mengejutkan, terasa normal. Rafael bangun pukul 5 setiap pagi. Ia membuat kopi sendiri, selalu, meski ada asisten rumah tangga yang siap membuatnya, dengan cara yang ritualistik. Biji kopi digiling manual, air dipanaskan pada suhu yang tepat, dituang dengan gerakan melingkar yang terlihat seperti meditasi. Ia minum kopinya di teras belakang selama 20 menit, membaca, sebelum memulai harinya. Amara mempelajari ritme ini dengan cepat. Pada minggu kedua, ia mulai bergabung di teras belakang. Tidak selalu, tidak setiap pagi, hanya 2 atau 3 kali seminggu, cukup untuk terasa alami bukan taktik. Mereka duduk berdampingan dalam sunyi yang sudah familiar, masing-masing dengan bukunya sendiri, dan itu terasa. Amara tidak menemukan kata yang lebih tepat, seperti sesuatu yang nyata. Berhenti. Perintahnya kepada dirinya sendiri setiap kali pikiran semacam itu muncul. Itu bukan nyata. Kamu sedang bekerja. Tapi pekerjaan yang sebenarnya juga sedang berjalan. Setiap malam, setelah Rafael tidur, Amara diam-diam bekerja. Perangkat penyadap yang sudah ia bawa masuk satu persatu, tersembunyi di dalam benda-benda sehari-hari yang tampak tidak berbahaya, mulai merekam percakapan-percakapan di dalam rumah. Ia mengamati pola pergerakan Rafael, mencatat siapa saja yang datang dan pergi, jam berapa, dan melalui pintu mana. Pintu terkunci di sayap kanan, ia belum berhasil masuk. Rafael tidak pernah menyebutkan ruangan itu, tidak pernah mendekatinya di depan Amara, dan ia belum menemukan cara yang cukup natural untuk memancing tanpa terlihat curiga. Hingga suatu malam, 3 minggu setelah pernikahan, Amara terbangun pukul 2 dini hari mendengar suara langkah kaki di koridor. Ia memejamkan mata kembali dengan cepat, mengatur napasnya menjadi napas orang tidur, dan mendengarkan. Langkah itu berhenti di dekat kamar. Pintu terbuka sedikit, jeda beberapa detik, kemudian menutup lagi, dan langkah kaki itu pergi ke arah yang berbeda, ke arah sayap kanan. Amara menghitung sampai 120, 2 menit penuh, sebelum perlahan bangun. Ia bergerak dalam kegelapan seperti yang sudah dilatihnya bertahun-tahun, tanpa suara, ke arah pintu kamar. Dari celah bawah pintu, ia bisa melihat cahaya tipis dari ujung koridor. Dia di sana. Amara kembali ke tempat tidur. Berbaring. Menatap langit-langit. Ia perlu masuk ke ruangan itu. Dan ia perlu melakukannya dengan cara yang tidak akan membuat Rafael curiga. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian. Bukan karena rencana yang sempurna. Bukan karena langkah-langkah taktis yang terkalkulasi. Tapi karena Margareta jatuh sakit mendadak. Kondisi jantungnya memburuk lebih cepat dari perkiraan dokter, dan dalam kepanikan yang menyusul, Rafael bergerak cepat ke rumah ibunya dan meninggalkan Amara seorang diri dengan pesan singkat. Aku tidak tahu pulang jam berapa. Jangan tunggu. Amara menunggu 2 jam setelah Rafael pergi. Kemudian ia bergerak. Pintu terkunci itu memiliki sistem yang lebih sederhana dari yang ia perkirakan, bukan karena Rafael lalai, tapi karena ia cerdas. Kompleksitas sesungguhnya tersembunyi di dalamnya, bukan di luarnya. Kunci fisiknya standar, yang berarti Rafael tidak menyangka ada orang di dalam rumahnya yang akan mencoba membukanya. Amara menggunakan alat kecil yang sudah ia siapkan,
tersembunyi di dalam kotak perhiasannya, dan dalam 4 menit, pintu terbuka. Di dalam, udara terasa berbeda, lebih dingin, lebih kering. Dan ketika Amara menemukan saklar dan lampu menyala, ia berdiri diam selama beberapa detik hanya untuk menyerap apa yang ada di depannya. Sebuah ruangan berukuran sekitar 4 kali 5 meter. Dan ketika Amara menemukan saklar dan lampu menyala, ia berdiri diam selama beberapa detik hanya untuk menyerap apa yang ada di depannya. Sebuah ruangan berukuran sekitar 4 kali 5 meter. Dinding kirinya penuh dengan layar-layar monitor yang terhubung ke sebuah server komputer yang bunyi kipasnya halus dan konstan. Meja panjang di tengah ruangan berisi 3 laptop, sebuah printer, dan dokumen-dokumen yang disortir dengan sangat rapi dalam map-map berwarna berbeda. Di dinding kanan, sebuah papan besar dengan foto-foto, nama-nama, dan garis-garis penghubung yang membentuk peta jaringan. Jaringan Hydra, lengkap, YouTube, dengan semua nama, jalur distribusi, sumber pendanaan, dan koneksi internasional yang selama bertahun-tahun tidak berhasil dikumpulkan oleh tim intelijen kepolisian. Amara berdiri di depan papan itu. Tangannya memotret setiap bagian dengan perangkat yang tersembunyi di jam tangannya. Sistematis, cepat, tanpa suara, tapi matanya membaca sambil memotret, dan semakin banyak yang ia baca, semakin berat sesuatu di dadanya. Bukan karena kompleksitas jaringan itu, yang memang luar biasa, dan yang mengkonfirmasi betapa berbahayanya Rafael. Tapi karena di sudut papan itu, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ada dalam file intelijen manapun. Sebuah foto dirinya. Bukan foto Narawijaya, foto resmi yang dibuat tim untuk identitas palsunya. Bukan foto yang diambil dari media sosial rekayasa itu. Foto Amara Diafani, dalam seragam kepolisian. Terlihat seperti diambil dari database internal. Di bawah foto itu, tulisan tangan Rafael yang rapi, Inspektur 1 Amara Diafani, unit khusus, dikirim untuk operasi infiltrasi. Dan di bawahnya, sebuah tanda tanya besar yang dilingkari. Amara Memetang. Darahnya terasa berhenti mengalir selama 1 detik penuh. Kemudian berlari sangat cepat. Dia tahu, atau menduga, sudah berapa lama, tangannya tetap memotret. Refleks profesional yang tidak bisa dimatikan bahkan oleh kepanikan, tapi pikirannya berlari kencang ke segala arah sekaligus. Kalau dia tahu, kenapa dia masih melanjutkan semua ini? Kenapa menikahimu? Kenapa membawamu ke sini? Jawabannya muncul sebelum pertanyaan itu selesai dipikirkan. Karena dia juga sedang menunggumu melakukan sesuatu. Dia memang singgimu. Kamu yang masuk ke perangkap, bukan dia. Amara menyelesaikan pemotretan. Mematikan lampu. Keluar dari ruangan. Mengunci pintu kembali. Persis seperti kondisi semula, tidak ada yang bergeser 1 milimeter pun. Kemudian ia berjalan kembali ke kamar mereka dengan langkah yang tidak terburu-buru, berbaring di atas tempat tidur, dan menatap langit-langit dalam kegelapan. Pikirannya menyusun semua kemungkinan dengan cepat. Rafael tahu, atau menduga, dari kapan? Kalau dari awal, kenapa ia melanjutkan hubungan ini? Untuk mengendalikan informasi yang bocor tentang jaringannya? Untuk mengidentifikasi seberapa dalam kepolisian sudah menginfiltrasi jaringannya? Atau untuk sesuatu yang lebih berbahaya? Tapi kemudian pikiran lain muncul, lebih tidak nyaman, lebih tidak mau ia akui. Atau karena ada sesuatu selain kalkulasi yang membuat dia tetap melanjutkan ini? Amara mengusir pikiran itu dengan keras. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi pesan rahasia. Mengetik dengan cepat. Situasi berubah kritis. Butuh bicara segera. Ada kemungkinan cover sudah terbongkar sebagian. Sudah mendapatkan bukti yang dibutuhkan, kirim saluran aman untuk transfer data. Tapi perlu evaluasi menyeluruh sebelum langkah selanjutnya. Ia mengirimnya, kemudian menunggu. Di luar jendela, Jakarta sudah tidur. Di dalam rumah ini, di suatu tempat di sayap kanan, server Rafael masih menyala. Kipasnya berdengung pelan, menyimpan semua rahasia dengan sabar. Dan Amara berbaring di atas tempat tidur yang setengahnya milik seseorang yang mungkin sudah mengenalinya sejak lama. Menunggu balasan dari tim di satu sisi, dan menunggu suara langkah kaki di koridor dari sisi yang lain. Rafael pulang pukul 3 dini hari. Amara mendengar pintu depan terbuka dan menutup. Langkah kaki yang lebih berat dari biasanya, tanda kelelahan, atau tanda pikiran yang berat. Suara air mengalir di kamar mandi sebelah. Kemudian pintu kamar terbuka dan Rafael masuk dalam kegelapan. Amara mengatur napasnya menjadi napas orang tidur.
Kasur bergerak ketika Rafael berbaring di sisinya. "Henning, aku tahu kamu tidak tidur." Suara Rafael memecah keheningan. "Helen." Tanpa aksen tuduhan, Amara membuka matanya. Ruangan gelap. Ia tidak bisa melihat ekspresi Rafael, hanya siluet tubuhnya yang berbaring menatap langit-langit, sama seperti dirinya. "Bagaimana kondisi ibumu?" tanya Amara dengan suara nara yang masih bisa ia kendalikan. "Stabil sekarang. Dokter bilang mungkin hanya beberapa bulan lagi." Jeda panjang. Dia minta aku untuk tidak bersedih di depannya. Amara tidak berkata apa-apa. "Tapi aku duduk di sampingnya tadi," lanjut Rafael pelan, "dan aku pikir, betapa anehnya hidup. Kamu membangun semua yang kamu bangun. Kamu membuat keputusan-keputusan yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun. Dan di akhirnya, satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah seorang perempuan tua yang duduk di kursi roda dan memintamu untuk tidak menangis." Amara menatap langit-langit dalam kegelapan. Dadanya terasa seperti ada sesuatu yang menariknya dari dalam. "Rafael," katanya akhirnya. Bukan suara Nara. Bukan sepenuhnya suara Amara. Sesuatu di antaranya, dan itulah yang paling berbahaya. "Apa yang paling kamu sesali dalam hidupmu?" Jeda yang sangat panjang. "Banyak hal," jawabnya akhirnya. "Tapi yang paling, keputusan-keputusan yang tidak bisa diulang. Yang kalau kamu sudah membuatnya, semua jalan lain tertutup dan kamu harus terus ke depan meski kamu tahu ke depan itu tidak sepenuhnya benar." Amara Menele menatap siluet Rafael di sampingnya. "Aku ingin tanya sesuatu," katanya. Suaranya turun lebih rendah. "Dan aku ingin jawaban yang jujur. Kamu selalu bisa tanya, apakah kamu tahu siapa aku sebenarnya?" Keheningan yang paling berat dalam seluruh operasi ini menggantung di antara mereka. 1 detik, 2 detik, 5. "Aku menduga," kata Rafael akhirnya. Suaranya tidak berubah, tetap sama datar, sama tenang, seperti seseorang yang sudah mempersiapkan jawaban ini sejak lama. Sejak sekitar bulan ketiga. Amara tidak bergerak. "Tapi," lanjut Rafael, dan di sini suaranya berubah, sangat tipis, hampir tidak terdeteksi, tapi Amara yang sudah berbulan-bulan mempelajarinya bisa mendengarnya, "aku memilih untuk tidak peduli." "Kenapa?" Jeda lagi. "Karena itu tidak mengubah apa yang nyata bagimu." Rafael berbalik, menoleh ke arah Amara. Dalam kegelapan, Amara bisa merasakan tatapannya meski tidak bisa melihatnya dengan jelas. "Reaksimu terhadap Mama, itu nyata. Cara kamu tertawa di warteg itu nyata. Cara kamu membaca di teras setiap pagi dan sesekali lupa minum kopimu karena terlalu asyik dengan bukunya, itu nyata." "Rafael, aku tidak memintamu untuk menjawab apapun malam ini," katanya pelan. "Aku hanya lelah. Dan satu-satunya tempat yang terasa seperti tempat yang benar untuk pulang malam ini adalah sini." Amara berbaring kembali. Menatap langit-langit. Di kepalanya, semua protokol operasi berteriak sekaligus. Ini saatnya. Dia mengaku menduga. "Covermu terbongkar. Hubungi tim evakuasi. Selesaikan ini sekarang sebelum terlambat." Tapi ada suara lain, lebih kecil, lebih dalam, lebih berbahaya, yang berkata sesuatu yang berbeda. Tapi dia memilih untuk tidak peduli. "Kenapa?" Amara memejamkan matanya. "Besok," katanya kepada dirinya sendiri. "Keputusan itu bisa dibuat besok. Malam ini, biarkan saja." Itu kesalahan pertama yang ia akui. Dan ia melakukannya dengan mata terbuka. Pagi setelahnya, ketika Rafael pergi untuk urusan yang tidak ia jelaskan, seperti biasanya, Amara menelepon Farhan. "Aku butuh bicara langsung." Hari ini, mereka bertemu di lokasi aman. Farhan, Reza, dan kali ini Komisaris Hendra juga hadir. Amara meletakkan perangkat penyimpan data di atas meja, hasil pemotretannya malam sebelumnya. "Ini yang kita butuhkan," katanya. "Seluruh jaringan Hydra, lengkap." Reza langsung mengambilnya, memasangnya ke laptop, mulai memverifikasi. Matanya bergerak cepat di layar, dan dalam 2 menit ia mendongak dengan ekspresi yang tidak bisa disembunyikan. "Ini," ia menghela napas. "Ini lebih dari yang pernah kita punya dalam 7 tahun. Nama-nama semua operator tingkat atas, jalur keuangan, alamat gudang." "Aku tahu," kata Amara datar. "Amara," Komisaris Hendra menatapnya. "Kerja luar biasa. Ini bisa kita gunakan untuk..." "Ada satu hal yang perlu dilaporkan," potong Amara.
Ia tidak duduk. Berdiri dengan tangan disilangkan, bersandar ke dinding. Rafael menduga identitasku. Mungkin sudah sejak 4 bulan lalu. Henning, seberapa yakin kamu? Tanya Farhan. Dia mengakuinya tadi malam. Hening yang lebih berat. Dan kamu tidak segera? Reza memulai. Tidak, kata Amara. Satu suku kata. Tegas. Tidak segera melaporkan. Tidak segera meminta evakuasi. Tidak segera melakukan apapun dari protokol yang seharusnya. Ia menarik napas. Itu keputusan yang aku buat dan aku bertanggung jawab penuh atasnya. Komisaris Hendra berdiri. Berjalan ke jendela, gerakan yang sama seperti malam pertama di ruang rapat itu, 7 bulan lalu. Dia berbahaya, Amara, katanya tanpa berbalik. Lebih berbahaya dari yang terlihat justru karena dia tidak bereaksi seperti orang yang merasa terancam. Aku tahu. Kalau dia tahu kamu polisi dan memilih untuk diam, itu berarti dia punya rencana. Dan kita tidak tahu rencana itu apa. Aku tahu itu juga. Maka kita perlu bertindak sekarang. Komisaris Hendra berbalik. Kita punya bukti yang cukup. Kita bisa. Tidak cukup, kata Amara. Semua orang menatapnya. Apa yang aku ambil kemarin belum mencakup satu hal yang kita butuhkan untuk memastikan seluruh jaringan tidak bisa bangkit setelah Rafael ditangkap, kata Amara. Server utama. Akses ke server itu akan memberikan kita semua koneksi internasional, semua akun keuangan offshore, semua backup identitas operator-operator lapangan yang bisa dengan mudah membentuk jaringan baru kalau kita hanya menangkap Rafael dan tingkat atasnya. Dan kamu bisa mendapatkan akses ke server itu. 1 minggu lagi, aku sudah tahu polanya. Aku tahu kapan Rafael meninggalkan rumah cukup lama untuk aku masuk ke server itu dengan aman. Farhan melipas kacamatanya. Mengelap lensanya. Kebiasaan yang sama seperti 7 bulan lalu ketika ia akan mengatakan sesuatu yang tidak nyaman. Amara, aku perlu bertanya sesuatu yang mungkin tidak kamu suka. Tonya, apakah keputusan untuk menunda penangkapan ini murni didasarkan pada pertimbangan operasional? Ruangan menjadi sangat sunyi. Amara menatap Farhan langsung. Tidak berkedip. Jawabnya. Farhan mengangguk pelan. Menjembalakan kacamatanya. Dan Amara tahu. Ia tahu dengan cara yang sama ia tahu Dokter Sinta sedang menuliskan sesuatu yang tidak mengkonfirmasi jawabannya, bahwa Farhan tidak sepenuhnya percaya. Yang lebih menyakitkan, ia juga tidak sepenuhnya mempercayai dirinya sendiri. 5 hari berlalu. 5 hari yang Amara jalani seperti berjalan di atas tali yang direntangkan di atas jurang. Setiap pagi di teras belakang bersama Rafael terasa seperti sebuah kebohongan yang semakin berat. Setiap malam ketika Rafael bercerita tentang ibunya, yang kondisinya memburuk dengan cepat, terasa seperti sesuatu yang mengiris tipis-tipis dari dalam. Rafael, di sisi lain, tidak berubah. Atau mungkin berubah, tapi dengan cara yang sangat halus sehingga hanya seseorang yang sudah belajar membacanya selama hampir 8 bulan yang bisa menangkapnya. Ia berbicara lebih sedikit dari biasanya, tapi menatap Amara lebih lama. Ia tidak menanyakan hal-hal yang biasanya ia tanyakan. Tapi kadang berhenti di tengah kegiatan dan menatap Amara dengan ekspresi yang tidak bisa Amara terjemahkan sepenuhnya. Bukan curiga, bukan marah, bukan juga sedih. Sesuatu yang lebih kompleks dari semua itu. Pada malam keempat, mereka duduk di teras belakang setelah makan malam. Langit Jakarta penuh bintang untuk ukuran kota yang biasanya menyembunyikan bintang di balik polusi cahayanya. Aku punya pertanyaan, kata Rafael tiba-tiba. Amara menoleh. Kalau kamu tidak ada di sini untuk alasan yang kamu ada di sini, katanya pelan, memilih kata-kata dengan sangat hati-hati, apakah kamu masih akan memilih ada di sini? Amara menatapnya lama. Pertanyaan yang paling berbahaya yang pernah kamu tanyakan, batinnya. Karena jawaban yang jujur, dari bagian dirinya yang paling tidak mau ia dengarkan, adalah sesuatu yang tidak bisa ia ucapkan tanpa menghancurkan semua yang sedang ia jaga. Itu pertanyaan yang tidak adil, kata Amara akhirnya. Aku tahu. Rafael menatap langit, tapi aku tetap ingin tahu jawabannya. Amara tidak menjawab, dan Rafael tidak mendesaknya. Mereka duduk dalam diam selama waktu yang sangat lama setelah itu, di bawah langit yang langka itu, 2 orang yang masing-masing menyimpan sesuatu yang terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam percakapan biasa. Pada hari kelima, Nyonya Margareta meninggal. Pukul 6 pagi, ketika Rafael sedang membuat kopinya. Panggilan itu singkat. Rafael meletakkan cangkir kopinya di meja dengan sangat pelan,
seperti seseorang yang takut kalau gerakannya terlalu keras akan membuat sesuatu yang sudah retak menjadi hancur sepenuhnya, dan duduk di kursi dapur dalam diam yang paling berat yang pernah Amara saksikan. Amara duduk di sampingnya. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk momen seperti ini, dan Amara sudah cukup lama hidup untuk mengetahui bahwa kehadiran terkadang lebih bermakna dari suara. Rafael tidak menangis di depannya, tapi ia tidak bergerak dari kursi itu selama hampir 1 jam penuh, dan tangannya yang biasanya terkendali tampak tidak tahu harus diletak di mana. Amara, tanpa berpikir panjang, meletakkan tangannya di atas tangan Rafael. Rafael memejamkan matanya, dan Amara duduk di sana, merasakan kehangatan tangan seseorang yang ia datangi dengan niat untuk menghancurkannya, dalam momen paling manusiawi yang mungkin pernah ada di antara 2 orang yang berdiri di sisi berlawanan dari garis yang tidak bisa dihapus. Ini salah, katanya kepada dirinya sendiri. Tapi aku tidak bisa pergi dari sini sekarang. Dan aku tidak tahu lagi apakah tidak bisa, itu artinya tidak mampu, atau tidak mau. Hari ke-7. Amara tahu ini malam terakhirnya di sini. Tim sudah bersiap. Bukti dari server yang berhasil ia akses 2 hari sebelumnya, memanfaatkan kepergian Rafael yang memanjang setelah pemakaman ibunya, sudah ditransfer dan diverifikasi. Komisaris Hendra sudah mendapatkan surat perintah penangkapan. Operasi akan digerakkan besok pagi, pukul 6, ketika Rafael masih di dalam rumah. Amara duduk di perpustakaan kecil yang ia buat di ruangan yang ia pilih, rak-rak sederhana yang sudah terisi dengan campuran buku-buku milik Rafael dan beberapa judul yang ia tambahkan. Ruangan ini nyata, dibuatnya sendiri, dengan tangannya sendiri. Salah satu hal yang paling nyata dari semua yang ia buat selama 8 bulan ini. Ia sedang membaca, atau pura-pura membaca, ketika Rafael masuk. Ia menarik kursi di seberangnya dan duduk, membuka bukunya sendiri. Mereka membaca dalam diam selama hampir 1 jam. Kemudian Rafael menutup bukunya. Amara, katanya. Bukan Nara, Amara. Ia menggunakan nama itu dengan cara yang terasa seperti sebuah pernyataan, seperti seseorang yang akhirnya meletakkan sesuatu yang sudah lama ia pegang dengan hati-hati. Amara menutup bukunya juga. Menatap Rafael. Rafael menatap balik. Aku ingin bilang sesuatu, katanya pelan. Dan aku ingin kamu mendengarnya sampai selesai sebelum kamu bereaksi. Amara menggengak. Aku tahu kamu akan pergi tidak lama lagi, katanya. Aku tahu apa yang sudah kamu ambil dari ruangan itu. Aku tahu operasi ini sudah mendekati akhirnya. Ia berhenti sejenak. Aku membiarkan semua itu terjadi. Kenapa? Suara Amara keluar lebih pelan dari yang ia rencanakan. Karena aku lelah, kata Rafael. Sederhana, tanpa drama. Dengan kelelahan yang terdengar sangat nyata. Bukan dari operasimu, tapi dari semua yang ada sebelum kamu ada di sini. Dan untuk pertama kali dalam waktu yang sangat lama, ada sesuatu di dekatku yang terasa. Meski aku tahu fondasinya salah, terasa seperti sesuatu yang bisa dipercaya. Amara tidak bergerak. Aku tidak memintamu untuk tidak melakukan tugasmu, lanjut Rafael. Aku tidak marah. Aku tidak. Ia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan dengan suara yang sangat pelan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa tidak semuanya pertunjukan di pihakku. Sama seperti tidak semuanya pertunjukan di pihakmu. Keheningan panjang menggantung di antara mereka. Di dalam dada Amara, 2 suara yang selama 8 bulan bergantian berbicara akhirnya berbicara bersamaan, dan kali ini, tidak ada yang lebih keras dari yang lain. Rafael, katanya akhirnya, bukan suara Nara. Bukan sepenuhnya suara Amara. Suara yang menjadi miliknya sendiri dalam 8 bulan ini, sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak ada dalam protokol manapun. 12 orang meninggal karena jaringanmu. Aku tahu. Aku tidak bisa mengubah itu. Kamu tidak bisa mengubah itu. Aku tahu itu juga. Dan aku tetap harus melakukan tugasku. Aku tidak pernah memintamu sebaliknya. Amara menatapnya lama. Rafael menatap balik, dengan mata yang sudah belajar menahan banyak hal, dan malam ini memilih untuk tidak menahan satupun. Apakah kamu pernah menyesal? Tanya Amara akhirnya. Bukan sebagai Nara, bukan sebagai penyidik, tapi sebagai dirinya sendiri yang sudah terlalu lelah untuk selalu berjaga. Benar-benar menyesal dengan semua yang pernah kamu lakukan. Jeda yang sangat lama. Setiap hari, jawab Rafael. Dan tidak ada satu suku kata pun dalam jawaban itu yang terasa seperti kebohongan. Pukul 5 pagi, Amara berdiri di depan cermin kamar mandi, menggenggam wastafel dengan kedua tangan,
menatap wajahnya sendiri. Wajah yang sudah 8 bulan menjadi 2 orang sekaligus. Wajah yang besok, dalam 1 jam, akan kembali hanya menjadi 1. Ia membuka laci kecil di bawah wastafel. Di dalamnya, tersembunyi di balik lipatan handuk, sebuah benda yang tidak pernah ia perlihatkan kepada siapapun selama 8 bulan ini. Lencona Kepelesianya. Ia mengambilnya, memegangnya di telapak tangan. Dinjin, berat, Niota, ingat siapa kamu? Ia mendengar suara di luar, Rafael yang sudah bangun, suara langkah kakinya menuju dapur, bunyi grinder kopi yang mulai berputar. Amara menutup tangannya di atas lencana itu, menarik napas panjang. Kemudian membuka pintu kamar mandi, berjalan keluar, dan menuju dapur. Rafael berdiri membelakanginya, menuang air ke dalam dripper dengan gerakan lambat dan melingkar yang sudah sangat ia hafalkan. Sinar pertama matahari masuk melalui jendela teras belakang, oranye keemasan yang membuat segalanya tampak lebih hangat dari yang sebenarnya. Amara berdiri di ambang pintu dapur. Ia menatap punggung Rafael, seseorang yang ia datangi dengan niat untuk menangkapnya, yang menjadi lebih dari sekadar target dalam perjalanannya, yang malam ini mengatakannya dengan cara yang tidak meninggalkan ruang untuk penyangkalan. Seseorang yang dalam 1 jam lagi akan dikelilingi oleh rekan-rekannya. Rafael Kenda. Ia berbalik, menatapnya. Amara berjalan mendekat, meletakkan lencana kepolisiannya di atas meja di antara mereka. Ia tidak berkata apa-apa. Rafael menatap lencana itu, kemudian menatap Amara. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 bulan, Amara berdiri di depannya bukan sebagai Nara Wijaya, bukan sebagai siapapun selain dirinya sendiri. Kamu layak tahu sebelum yang lain tiba, kata Amara pelan. Bukan sebagai taktik, bukan karena protokol, tapi karena ini satu hal yang bisa aku berikan yang benar-benar jujur. Rafael menatapnya lama. Rafael menatapnya lama. Ekspresi di wajahnya bukan kemarahan, bukan pengkhianatan. Sesuatu yang jauh lebih sulit untuk diartikan, dan jauh lebih sulit untuk dilupakan. Aku tahu, katanya akhirnya. Helen, aku sudah tahu. Aku tahu kamu tahu. Suene, di luar, langit Jakarta terus memerah. Di suatu tempat di ujung kompleks perumahan, Amara bisa mendengar, atau mungkin hanya membayangkan, suara mesin mobil yang mulai bergerak mendekati. Rafael menatap lencana di atas meja, kemudian menatap Amara. Dan di wajahnya, di balik semua yang ia sembunyikan dan semua yang tidak bisa lagi ia sembunyikan, ada sesuatu yang terlihat sangat mirip dengan, bukan penerimaan, bukan kekalahan, melainkan semacam kelegaan yang aneh. Dari seseorang yang sudah sangat lama berjalan dalam kegelapan dan sekarang, di akhir jalan itu, akhirnya bisa melihat sesuatu yang terang. Meski terang itu datang dalam bentuk yang tidak pernah ia bayangkan. Kopinya sudah selesai, katanya pelan. Suaranya tidak bergetar. Mau minum dulu sebelum semuanya dimulai? Amara menatapnya. Kemudian, karena tidak ada protokol yang mengatur apa yang harus dilakukan dalam momen seperti ini, karena tidak ada manual yang cukup tebal untuk mencakup ruang di antara hitam dan putih yang selama 8 bulan ia huni, karena kadang jawaban yang paling jujur adalah yang paling sederhana, ia mengangguk. Mereka duduk di teras belakang untuk terakhir kalinya. Matahari terus naik. Kopi mengepul di antara 2 cangkir. Dan di luar gerbang, dunia sedang bersiap untuk mendobrak masuk. Pukul 6 tepat, 12 kendaraan taktis memasuki kompleks perumahan Pondok Indah. Rafael Gunawan Saputra ditangkap tanpa perlawanan. Operasi infiltrasi terpanjang dalam sejarah unit khusus kepolisian Indonesia dinyatakan selesai. Inspektur 1 Amara Diavani mengajukan cuti 6 bulan sehari setelah penangkapan. Tidak ada yang bertanya mengapa. Tidak ada yang perlu. Tamat.